Halo semuanya, mungkin banyak dari kalian udah familiar ya sama aliran filosofi Stoa atau Stoikisme, sebuah paham kuno tapi surprisingly relevan banget sama masalah keuangan kita hari ini. Jadi Stoikisme itu kan mengajarkan kita untuk lebih tenang, lebih rasional, lebih bisa mengontrol emosi lah ya intinya, dan gak gampang ke-trigger sama kondisi eksternal di luar kendali kita, termasuk soal uang. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas gimana sih cara berpikir ala stoik yang bisa membantu kita untuk lebih bijak mengatur keuangan. Bukan cuma soal cara menabung, tapi lebih ke gimana kita bisa dapat peace of mind, ketenangan pikiran, walaupun kondisi finansial kita mungkin belum ideal, belum sempurna. Oke, langsung aja kita mulai ya dari prinsip stoikisme yang pertama, yaitu fokus pada hal yang bisa dikontrol. Oke, kita bayangin gini ya. Ada dua orang yang berbeda lagi jalan di tengah kota, terus tiba-tiba di sana hujan gede banget. Gak ada tempat teduh, mereka juga lupa bawa payung. Nah, salah satu di antara mereka langsung misu-misu nih. Ih, cuaca jelek banget sih hari ini. Kemana nih pemerintah? Kenapa gak ada tempat berteduh? Sementara yang satu lagi, dia tarik jaketnya, tutup kepalanya, terus dia jalan cepat sambil berpikir, oke, gue basah, tapi mending langsung ke tempat tujuan deh daripada dia mengeluh di sini. Nah, itu ilustrasi simpel dari prinsip stoikisme yang pertama. Fokus sama hal yang bisa kita kendalikan. Dan dalam konteks keuangan pribadi, ini penting banget. Karena banyak dari kita yang terjebak ngeluh terus-terusan soal hal-hal yang memang kita nggak punya kontrol atas hal tersebut. Kayak misalnya nih, gaji segini mah gak cukup hidup di sini. Harga bensin naik mulu. Kapan turunnya nih? Dolar naik, rupiah turun, semua barang jadi mahal. Nah, padahal ya, sekeras apapun kita berteriak, nilai tukar rupiah tuh gak bakal turun karena keluhan kita. Harga bensin juga gak akan tiba-tiba balik ke 6.000 hanya karena kita ngomel di media sosial. Nah, yang bisa kita kendaliin adalah misalnya, gimana kita menyusun budget bulanan. Terus juga gaya hidup kita, mau ikut-ikutan FOMO atau tahan diri biar bisa nabung. Dan juga cara kita mencari penghasilan tambahan, skill yang kita upgrade, bahkan relasi yang kita bangun. Jadi kalau kita masih ngeluh soal gaji segini gak cukup, pertanyaan pertamanya bukan kenapa dunia gak adil, tapi lebih ke apa nih yang bisa gue pelajari biar gue punya value yang lebih tinggi supaya bisa dapat pemasukan yang lebih besar gitu kan. Dan juga ada nggak nih side income yang bisa gue kerjain atau minimal ngurangin pengeluaran. Jadi kalau orang dengan paham stoikisme itu bukan berarti mereka anti realita gitu ya. Mereka sadar bahwa dunia memang kadang nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi yang bikin mereka beda adalah responsnya. Mereka memilih untuk fokus ke hal-hal yang bisa mereka ubah. Contohnya kayak, misalkan nih ada dua orang sama-sama digaji UMR. Yang satu tiap hari ngeluh, hidup gini amat dah, gaji gue segini-segini mulu. Jadi sering makan Indomie kan. Sedangkan yang satu lagi mikirnya, oke, ini income gue sekarang, tapi gue bisa pelan-pelan belajar desain atau ikut kelas online gratis. Dan mungkin 6 bulan lagi gue bisa ambil freelance kecil-kecilan. Dan 6 bulan kemudian yang pertama masih ngeluh. Yang kedua udah mulai menambah penghasilannya. Nah jadi buat kalian yang relate dan ngerasa kayak orang yang pertama tadi ya, setiap hari ngeluh, marah-marah ke dunia, kenapa gak kalian pakai energi kalian untuk mikirin hal-hal lain atau langkah yang lebih konkret? Karena stoikisme itu mengajarkan kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan mengikhlaskan yang nggak bisa kita kendalikan. Bukan berarti pasrah total, nggak ngapa-ngapain, tapi realistis aja gitu. Dari situ nanti kalian bisa punya power, punya kekuatan untuk mengatur hidup kalian sendiri, termasuk dalam hal keuangan. Next, prinsip yang kedua, latihan bersyukur dan puas sama yang ada. Nah ini nih prinsip yang sering disalahpahami. Banyak dari kita yang mikirnya tuh kayak, lah kalau gue bersyukur terus nanti gue jadi pasrah dong, jadi gak mau berkembang. Bukan gitu maksudnya. Bersyukur itu bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita gak hidup dalam rasa kurang terus-terusan.
kita masih bisa untuk tetap punya ambisi sambil tetap puas sama progres yang udah kita jalanin gitu. Contoh gampangnya gini deh. Katakanlah misalnya kalian baru beli handphone second karena handphone lama kalian rusak. Kalian bisa aja kan berpikirnya, temen gue aja udah pada pakai iPhone 15, iPhone 16. Masa gue masih pakai HP bekas? Tapi kalau kalian pakai prinsip stoik nih, mindset kalian tuh bakal bergeser jadi semacam kayak, oke, gue bersyukur setidaknya sekarang gue masih punya alat untuk bekerja. Gue masih bisa tetap produktif, gue bisa tetap belajar hal baru, dan ini udah cukup untuk sekarang. Jadi cukup itu bukan menyerah ya, tapi sadar akan kapasitas kita sekarang dan menerima itu tanpa drama. Justru itulah yang bikin mental kita sehat dan keputusan keuangan kita juga lebih rasional. Karena gini ya, kalau kita hidup dalam pola pikir nggak pernah cukup, kita tuh bakal gampang banget impulsif beli ini itu. Apalagi kalau setiap hari kita scroll medsos dan ngelihat orang lain pamer lifestyle. Bisa-bisa dompet kita yang bocor hanya karena ingin ngerasa setara sama orang lain. Padahal yang dipamerin itu bisa jadi seringkali utang, cicilan, atau bahkan pinjol, ya kan? Jadi rasa syukur itu semacam tameng dari FOMO dan godaan konsumtif. Dan kita bisa melatih rasa syukur ini setiap hari. Caranya simpel banget. Misalnya at the end of the day, sebelum tidur, kalian pikirin 3 hal yang bisa kalian syukuri di hari itu. Bisa sekecil, hari ini makan siang gratis karena traktiran teman misalnya. Atau hari ini bisa kerja dengan tenang, lancar, walaupun internet sempat lemot. Jadi latihan-latihan kecil kayak gini tuh bisa membantu otak kita untuk berhenti fokus pada hal yang nggak kita punya gitu ya. Dan mulai sadar kalau sebenarnya kita udah punya banyak hal yang cukup banget untuk bikin kita melangkah maju. Dan efeknya ke keuangan pribadi tuh real banget loh. Orang yang terbiasa bersyukur itu cenderung gak gampang lapar mata, gak gampang terjebak sama tren, ngikutin tren gitu ya, FOMO. Dan lebih kalem dalam hal mengatur keuangan. Karena gak ngerasa harus validasi diri lewat barang-barang branded, barang mahal. Jadi intinya, bersyukur itu bukan penghambat kemajuan kita. Justru itu adalah pondasi supaya kita bisa berkembang dengan tenang, bukan karena tekanan. Kita tetap bisa bekerja keras, tetap bisa punya mimpi yang besar, tapi dengan hati yang tenang, gak selalu resah gitu. Next, prinsip yang ketiga, hidup simple, gak perlu ribet-ribet. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak hidup ini tuh makin lama makin capek gitu? Tapi bukan karena kerjaan aja, lebih karena ekspektasi gaya hidup. Setiap buka media sosial, buka IG misalnya, explore kalian tuh isinya orang-orang staycation di Bali, outfit serba branded, makan siang fancy, atau skincare 1 lemari gitu. Padahal kalian sendiri lagi mikir, aduh bensin aja udah mepet nih akhir bulan. Nah, disinilah pentingnya prinsip kesederhanaan ala stoikisme. Orang-orang Stoa tuh percaya bahwa hidup itu bakal makin damai dan ringan kalau kita nggak diperbudak dengan keinginan-keinginan yang nggak perlu. Kita nggak harus punya semua hal di dunia ini, semua hal yang kita inginkan. Kita cuma butuh cukup, dan cukup itu bisa banget dibentuk dari mindset. Sekarang coba kita bandingin ya, gaya hidup minimalis dan hedonis. Yang hedon itu hidupnya kelihatan keren di luar, tapi bisa jadi seringkali rapuh di dalam. Banyak banget kasus di mana orang-orang yang gajinya di atas UMR misalnya, tapi cicilan barang-barang konsumtifnya udah di atas 50% dari pemasukannya itu sendiri. Belum lagi nongkrong setiap minggu, ngopi-ngopi cantik, padahal dompetnya udah nangis. Sedangkan orang yang hidupnya lebih simpel, gak terlalu kelihatan wow dari luar, tapi justru lebih stabil. Dia tahu prioritas. Kayak misalnya dia pilih sepatu sneakers lokal yang berkualitas, bukan karena nggak bisa beli yang hype, yang lagi ngetren gitu. Tapi karena dia udah tahu itu cukup dan lebih masuk akal secara finansialnya. Uangnya bisa lebih banyak dialokasikan ke tabungan, ke asuransi, atau ke skill development dia, perkembangan diri dia. Jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah hidup simpel itu bukan berarti pelit atau menyiksa diri ya. Lebih ke memilih dengan sadar,
mana yang lebih penting untuk kita dan mana yang sebenarnya cuma buat validasi sosial. Masih pengen kelihatan kece dan up to date? Bisa banget. Banyak kan brand lokal yang desainnya clean tapi harganya juga ramah di kantong kita. Atau bisa juga thrifting ya, beli outfit second hand yang di mix and match, itu juga bisa kelihatan mahal kalau kitanya pinter styling. Dan juga skincare ataupun body care, itu banyak yang affordable tapi tetap bagus, nggak harus yang mahal. Kita nggak perlu mengikuti setiap tren untuk bisa ngerasa oke. Kadang yang bikin bocor itu bukan karena kebutuhan kan, tapi karena kitanya ngerasa harus ngikutin semua orang. Banyak orang yang hidupnya tuh kelihatan sederhana, rumah nggak harus mewah, gadget nggak harus yang selalu terbaru, tapi secara finansial mereka udah aman, ada dana darurat, ada investasinya jalan, dan hidup tanpa utang konsumtif. Mereka paham satu hal yang penting, yaitu bahwa kesuksesan itu bukan soal pamer, tapi soal punya pilihan. Dan hidup yang simple, gak ribet-ribet, bikin kita bisa punya lebih banyak pilihan, karena kita gak kehabisan uang untuk hal-hal yang cuman bertahan sebentar gitu. Jadi kalau kalian ngerasa hidup kalian itu sumpek karena pengeluaran yang gak ada habisnya, mungkin kalian perlu berhenti sejenak dan bertanya sama diri sendiri, ini aku beneran butuh atau cuma takut kelihatan kurang di mata orang lain? Karena kalau dalam stoikisme ya, hidup yang baik itu bukan yang penuh dengan barang, dengan materi, tapi yang penuh makna. Lanjut, prinsip yang keempat, upgrade diri adalah investasi terbaik. Ini salah satu favorit aku pribadi ya, karena relevan banget untuk kita yang hidup di era digital sekarang, investasi pada pengembangan diri atau gampangnya upgrade diri. Sekarang kita jujur-jujuran ya, berapa banyak sih dari kita yang dengan ringan mengeluarkan uang untuk jajan kopi kekinian setiap hari, atau nonton konser, atau beli sepatu baru setiap bulan. Tapi pas diajak beli e-book atau ikutan kelas online misalnya, kita langsung bilang, nanti aja deh, lagi nggak ada budget sekarang. Padahal ya, dalam paham stoikisme, orang-orang stoa itu percaya banget sama yang namanya virtue and wisdom, alias kebijaksanaan dan pengembangan diri. Ini aset yang sebenarnya. Karena gini, barang itu kan bisa rusak, materi itu kan bisa rusak, uang bisa hilang, bisa habis. Tapi kalau ilmu dan skill, itu nempel sama diri kita, bisa kita bawa ke manapun. Nah, ini penting banget kalau dikaitkan sama keuangan pribadi. Soalnya banyak orang yang terjebak di siklus. Uang habis untuk konsumsi, untuk pamer, untuk validasi. Bukan buat konsumsi untuk bertumbuh, berkembang gitu. Beli sesuatu bukan karena dibutuhkan, tapi karena ingin terlihat keren. Sementara hal-hal yang sebenarnya bisa menambah value diri sendiri, malah di-skip. Contohnya, kalian beli jaket harganya 700.000, tapi ragu beli kelas copywriting harganya 300.000. Atau kalau kalian langganan Netflix sebulan 150.000, tapi ogah-ogahan langganan platform edukasi dengan harga yang sama. Padahal skill kayak public speaking, copywriting, design, coding, content creation, digital marketing, UI UX design, bahkan kemampuan mengatur keuangan pribadi, itu semua sekarang bisa banget meningkatkan potensi penghasilan kita. Dan yang plusnya lagi adalah ilmu tuh tahan inflasi ya. Misalnya kalian beli motor, 3 tahun udah turun harganya. Lebih-lebih lagi kalau kalian beli handphone, setahun juga udah turun banget harganya. Tapi kalau kalian belajar bikin konten, skill itu bisa kalian pakai terus. Bahkan bisa kalian monetize jadi personal brand atau side income. Bahkan ya, banyak freelancer ataupun kreator di luar sana yang penghasilannya jauh di atas UMR karena mereka investasiin waktu dan uang untuk belajar sesuatu. Memang nggak langsung cuan, nggak langsung instan gitu ya, tapi pelan-pelan naik. Karena mereka paham bahwa nggak ada yang bisa mencuri skill mereka. Nah, sekarang gimana caranya untuk mulai? Bisa banget dimulai dari alokasi dana kecil setiap bulan untuk upgrade diri. Kayak misalnya nih, kalian punya dana self-growth, perkembangan diri, sebesar 200.000 per bulan. Nah, itu bisa kalian pakai untuk misalnya beli e-book atau langganan platform belajar, bisa juga ikut kelas-kelas mini workshop di bidang yang kalian minati gitu ya.
atau gabung ke komunitas belajar yang bisa buka koneksi baru, atau bahkan ya sekadar beli kopi deh dan nongkrong bareng orang-orang yang membuat kalian jadi makin semangat untuk belajar. Bukan yang cuma main-main aja, joget-joget TikTok doang gitu ya. Intinya, jangan takut keluar duit untuk hal-hal yang bisa bikin kalian jadi versi yang lebih baik. Karena kalau kita balik lagi ya ke prinsip stoikisme, itu mengajarkan kita satu hal penting, bahwa investasi terbaik adalah investasi pada hal yang gak bisa hilang. Dan itu ada di diri kita sendiri. Next, prinsip yang kelima, jangan baperan. Emosi harus tahan banting. Yang satu ini benar-benar lifesaver ya, apalagi buat kalian yang gampang kebawa perasaan kalau urusan uang. Kayak sering banget gak sih kalian ngambil keputusan finansial pas lagi emosinya gak stabil? Misalnya mentang-mentang habis diputusin langsung check out sepatu 1,2 juta misalnya. Atau diam-diam ngutang pay later untuk healing staycation. Atau habis dimarahin sama bos, kalian tiba-tiba check out keranjang Shopee yang isinya udah 14 item. Yang mana sebenarnya kalian juga nggak butuh-butuh banget gitu. Nah, kalau menurut stoikisme, orang yang bijak itu bukan yang nggak punya emosi, melainkan yang nggak dikendalikan sama emosinya. Dan dalam hal keuangan, ini penting banget. Karena keputusan yang kita ambil waktu lagi emosi itu kan apalagi kayak marah, sedih, takut, atau stres, itu hampir pasti membuat kita rugi. Kenapa? Karena emosi tuh bikin kita pengen mencari pelampiasan instan. Kita ingin cepat-cepat merasa lega. Tapi kelegaan instan itu seringkali memberikan kita beban jangka panjang. Misalnya revenge spending, pengeluaran untuk balas dendam. Kalian kesel nih karena ngerasa selalu dibandingin sama orang lain misalnya. Akhirnya kalian belanja barang-barang mahal, barang-barang branded untuk ngebuktiin sesuatu. Ke siapa? Ke orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu peduli juga gitu. Tapi dompet kalian yang jadi korban. Nah, supaya nggak terjebak terus nih di pola yang seperti ini, ada beberapa cara sederhana ala stoikisme yang bisa kalian coba. Pertama, kasih jeda sebelum mengambil keputusan finansial. Misal, kalian pengen beli sesuatu, tapi kalian sadar kondisi emosional kalian itu lagi nggak stabil, coba tahan dulu, at least minimal 24 jam. Kalau besoknya kalian masih pengen, boleh silahkan dipertimbangkan. Tapi yang biasanya terjadi ya seringkali setelah satu malam lewat, kita justru berpikir, ngapain juga ya tadi gue pengen beli ini, gitu. Terus cara yang kedua, journaling atau self-talk. Serius deh, nulis unek-unek soal kondisi emosional kita, itu bisa bantu banget untuk menstabilkan pikiran kita. Kadang kita nggak sadar nih kalau ternyata yang bikin kita pengen belanja itu bukan karena butuh barangnya, tapi karena ada luka yang belum sembuh gitu. Nah, dengan menulis, kita jadi lebih paham akar emosi kita. Dan begitu lebih paham, kita jadi bisa merespons dengan lebih dewasa. Lalu cara yang ketiga, sadar bahwa sabar itu adalah skill finansial. Sabar bukan berarti pasrah ya, tapi kita sadar bahwa gak semua hal itu harus diturutin saat ini. Kadang-kadang dengan menahan sedikit aja, kita bisa dapat harga yang lebih bagus, kita bisa berpikir lebih jernih, atau bahkan kita sadar bahwa kita itu sebenarnya gak butuh barang itu sama sekali. Jadi, stoikisme mengajarkan kita untuk kuat dalam tekanan. Karena tekanan itu pasti ada, pasti datang pada kita, entah itu dalam hal finansial kah, kerjaan kah, keluarga kah, ataupun ekspektasi sosial gitu ya. Tapi gimana kita merespons hal itu? Itu yang menentukan arah hidup kita. Kalau kalian bisa mengontrol emosi kalian sendiri, terutama dalam hal keuangan ya, kalau konteksnya ini, kalian udah satu langkah lebih dewasa deh. Karena kalian udah bisa bedain nih, mana keinginan yang cuman reaktif karena emosi, dan mana kebutuhan yang benar-benar rasional, sesuai dengan kebutuhan. Jadi, next time kalian pengen belanja pas lagi kesel, atau lagi stres, atau lagi sedih, coba stop dulu, tarik napas, dan tanya ke diri kalian sendiri. Ini gue pengen atau kepancing gara-gara emosi? Kalau kalian bisa jawab itu dengan jujur, percaya deh, dompet kalian bakal lebih aman.
Next, prinsip yang keenam. Ingat bahwa uang itu sifatnya netral, tergantung cara kita menggunakannya. Nah, ini prinsip yang terakhir ya, yang menurut aku lumayan deep dan underrated. Kita sering lupa bahwa uang itu bukan musuh, tapi juga bukan dewa. Uang tuh kayak pisau, bisa kita pakai buat motong sayur, motong daging, motong buah, tapi bisa juga kita gunakan untuk menyakiti orang lain ataupun diri sendiri. Tergantung siapa yang megang dan untuk apa digunakannya gitu kan. Nah, stoikisme itu mengajarkan kita atau mengingatkan kita soal satu hal penting. Jangan jadi budak uang. Boleh punya uang, bahkan boleh banget berusaha keras untuk punya banyak uang gitu ya. Tapi jangan sampai kita yang diatur atau dikontrol sama uang itu sendiri. Uang itu alat bantu, bukan tujuan akhir kita. Kalau hidup kalian cuma mengejar uang untuk menumpuk sebanyak-banyaknya tanpa tahu kenapa, alasannya apa, kalian bakal ngerasa kosong kan? Ibaratnya kayak kalian naik kereta, tapi nggak tahu nih mau turun di stasiun mana. At the end of the day, kalian tanya ke diri kalian sendiri kayak, ini gue kerja 12 jam sehari, 6 hari seminggu, nabung mati-matian, tapi buat apa? Makanya penting banget nih kita supaya sadar, supaya mindful. Uang kita lebih banyak habis kemana sih? Apakah untuk menambah value diri kita, kayak ikut kelas, beli buku, atau bangun bisnis misalnya? Atau justru malah cuman untuk nunjukin status kita, kayak beli outfit yang mahal biar dapat validasi dari orang lain yang bahkan gak terlalu peduli? Coba deh refleksi diri kalian. Kalau setiap bulan kalian ngerasa selalu kekurangan, padahal income kalian itu nggak kecil-kecil banget, itu bisa jadi karena cara kalian menggunakannya, menggunakan uang yang belum terarah. Bukan masalah nominal, tapi niat dan arah penggunaannya. Contoh nih, ada 2 orang yang sama-sama punya penghasilan 10 juta per bulan, lumayan lah ya, udah 2 digit. Nah, si A menggunakan uangnya untuk gaya hidup. Setiap minggu nongkrong, beli barang-barang branded, tapi setiap akhir bulan selalu ngerasa nggak cukup. Si B pakai sebagian uangnya untuk ikut bootcamp digital marketing, terus juga buat nabung untuk modal usaha, dan keluarin uangnya dengan mindful, bukan impulsif. Dua-duanya punya jumlah yang sama, 10 juta, tapi yang satu dapat peace of mind, yang satunya dapat tagihan. Dan yang sering dilupakan itu adalah punya banyak uang belum tentu bikin bahagia. Kalau kalian gak punya arah, gak punya tujuan dalam hidup, gak punya purpose, kalian bisa aja terus ngerasa kurang. Karena nafsu manusia itu gak pernah ada ujungnya, kita gak pernah puas. Udah beli handphone harga 10 juta, nanti besok ngincar yang harganya 20 juta. Udah bisa staycation di Bali, pengennya liburan ke luar negeri. Makanya, stoikisme mengajarkan kita untuk nggak menaruh harapan bahagia sepenuhnya di uang, tapi taruh di cara kita memperlakukan uang. Nah, jadi sekarang tinggal kalian nih tanya ke diri kalian sendiri. Selama ini aku mengatur keuangan untuk membantu hidupku lebih tenang dan bermakna, atau malah membuat hidupku makin sibuk dan stres? Karena pada akhirnya tujuan untuk punya uang itu bukan cuman biar kaya aja ya, tapi supaya kita bisa memilih hidup yang kita inginkan tanpa takut kekurangan, tanpa takut miskin, tanpa takut susah. Dan itu baru namanya freedom. Jadi intinya, uang itu penting, iya, tapi cara kita berpikir tentang uang, cara kita merespons tantangan finansial, dan bagaimana kita menjalani hidup dengan mindful, dengan sadar, itu jauh lebih penting. Stoikisme mengajarkan kita supaya nggak dikendalikan sama emosi, supaya fokus ke hal-hal yang bisa kita atur, dan supaya kita bisa puas dengan apa yang kita miliki, dan juga tetap berinvestasi pada diri sendiri meskipun keuangan belum ideal, belum sempurna. Karena pada akhirnya, jadi dewasa secara finansial itu bukan cuma soal jumlah uang yang kita miliki, tapi gimana kita bisa tetap tenang dan gak kehilangan arah meskipun kondisinya lagi gak baik-baik aja atau belum baik-baik aja. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.